Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 371. Dr. Sun, dia tetap menarik nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga untuk meredam amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan nada menenangkan, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, kalau ada di tangan orang lain. Aku khawatir itu tidak baik. Aku mendiagnosis anakmu baru saja, dan kondisinya memang serius, tapi dengan saya di sini, saya dapat memastikan bahwa dia tidak akan mengalami masalah apapun, Anda dapat yakin." "Berhenti bicara di sini. Beritahu kami dulu, penyakit apa yang diderita anak kecil ini. Dan bagaimana rencanamu untuk mengobatinya?" 1 juta yang baru saya berikan hanya biaya pendaftaran dan biaya diagnosis. Selama tidak ada masalah dengan konsultasi Anda dan saya puas, saya dapat terus membayar dan Anda dapat memberikan perawatan lanjutan kepada anak kecil itu sampai dia sembuh. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, semua orang terkejut. Si bodoh ini, dia punya tambang di rumahnya, atau dia tidak punya konsep tentang uang. Itu keluar dari mulut saya tanpa ragu-ragu, itu uang sungguhan, bukan kertas kosong. Tianzong, saya hanya membawa $1 juta ke sini. Sesuai keinginan mereka, kami akan mengeluarkan 800.000 yuan untuk mendapatkannya, tetapi ketika Anda kaya, Anda cukup menyerahkan 1 juta yuan. Jika Anda harus membayar lebih, saya khawatir saya masih harus meminta ibumu. Namun, dana itu milik dana publik dan milik kelompok tata rias kecantikan. Jika Anda ingin menggelapkannya tanpa izin, saya khawatir itu tidak akan berhasil." Setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong, Ren Dongbo segera menghampiri dan mengingatkannya dengan suara rendah. Namun, Ye Tianzong sangat percaya diri dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, kami tidak akan mengeluarkan 1 sen pun. Dr. Sun ini hanyalah bantal bersulam tanpa bakat nyata." Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong mengangkat kepalanya. Bos juga sangat berhati-hati dengan kepercayaan Ye Tianzong. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya tidak bisa dianggap remeh. Apalagi uang tunai 1 juta bisa diambil sesuka hati. Lawannya tidak pandai datang, dan dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi, setelah merenung sebentar, dia mengabaikan Ye Tianzong. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke Dr. Sun dan bertanya dengan suara rendah, "Dr. Sun, masalah ini tidak sepele." Meskipun Ye Tianzong tampaknya memiliki latar belakang biasa, dengan begitu banyak tamu di depan semua orang, bagaimanapun juga, perkataan orang tidak bisa diabaikan. Terlebih lagi, sekarang teknologi jaringan sudah sangat maju, jika hal-hal di sini benar-benar ditransmisikan ke internet, meskipun kita memiliki lebih banyak kekuatan untuk mencegahnya, saya khawatir itu tidak akan membantu. Oleh karena itu, diagnosis Anda kali ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Ini tentang wajah klinik, saya tidak ingin ada dampak reputasi karena masalah ini, apakah Anda mengerti? Jernih. Dr. Sun sangat percaya diri, mengangguk sedikit, memandang bosnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun kondisi anak kecil ini agak berbahaya, saya kebetulan telah mendiagnosisnya beberapa waktu lalu, dan hampir sama. Saya tidak hanya tahu penyebabnya, tapi masih ada sisa obat yang bisa diobati. Jangan khawatir, sebentar lagi, kami akan menekan wajah Ye Tianzong dengan keras. Tidak hanya pihak lain tidak akan berhasil, tetapi juga akan membuat reputasi klinik kami menjadi lebih baik." "Lebih baik. Sangat bagus." Setelah mengkonfirmasi lagi, Dr. Sun mampu mengucapkan kata-kata yang begitu tenang, yang membuat bos, yang masih sedikit khawatir, benar-benar lega. Dia menepuk bahu pihak lain dan berkata, "Berperilaku baik. Jika masalah ini ditangani dengan baik, nanti aku kasih promosi. Kalian juga tahu kan kalau toko kita dari dulu memang ada niat buka cabang, hanya karena permintaan tuan di halaman belakang, jadi kita tidak berani bertindak gegabah. Namun, sekarang itu waktunya sudah matang, kami akan membuka cabang di masa depan. Sangat terbuka, maka Anda adalah manajer toko cabang tersebut, dengan kekayaan dan kekuasaan, Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan." "Terima kasih bos." Dengarkan percakapan antara dua orang. Dokter lain di sekitarnya merasa iri dan cemburu, tetapi karena toko tersebut memiliki peraturan yang jelas yang tidak mengizinkan persaingan internal yang kejam, meskipun mereka iri, mereka juga dengan tulus mendoakan yang terbaik untuknya. Kemudian, seperti yang diharapkan, semua orang menyingkir, dan Dr.
Sun keluar dari kerumunan dan mendatangi wanita paruh baya itu. Melihat semangat di wajah pihak lain, sejujurnya, dia merasa jijik menghadapi pria malang seperti itu. Jika bukan karena Ye Tianzong yang menyebabkan masalah, dia tidak akan ingin melihat pihak lain. Namun, ia tetap menahan rasa mualnya, tetap bersabar, memasang wajah penuh kasih sayang, menggandeng tangan orang lain, dan berkata dengan tulus, "Kak, jangan khawatir. Setelah saya diagnosa, sebenarnya kondisi anak Anda adalah kasus yang baru saya diagnosa dan obati beberapa hari yang lalu, yaitu penyakit usus buntu akut, karena memakan waktu lama dan prosesnya rumit, ditambah lagi saat Anda membawanya ke dokter, Anda melewati jalan yang bergelombang, menyebabkan kerusakan otak. Dia kekurangan oksigen dan mengalami syok sementara. Dalam pengobatan barat, ini adalah operasi pengangkatan yang cepat, tetapi menurut kami, metode ini hanya mengatasi gejalanya, bukan akar penyebabnya, dan memerlukan obat-obatan, pijatan, dan kontrol langkah demi langkah. Radang usus buntu akut. Angin, kuda, dan sapi tidak relevan. Kesalahan diagnosis dukun murni. Ini adalah perasaan bawah sadar Ye Tianzong setelah mendengarnya. Seperti yang diharapkan. Tidak ada pengetahuan yang sebenarnya, semua konsultasi medis hanya berdasarkan perasaan. Jika dia benar, maka itu adalah penghargaannya. Namun jika tidak berhasil, atau ada yang tidak beres, berarti hanyalah penipuan. Orang-orang datang untuk berkonsultasi. Namun, Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Tapi menunggu dengan sabar. Jelas tidak baik bagi saya untuk mempertanyakannya sekarang. Dia harus menunggu pihak lain membuat kesalahan yang lebih besar, dan di tengah omelan semua orang, dia mencapai target dengan satu serangan. Dengan cara ini, Anda dapat merencanakan secara mendalam. Tianzong, apakah ini benar-benar radang usus buntu akut? Ren Dongguo menghampiri dan berkata dengan suara rendah, "Saya rasa tidak seperti itu." Faktanya, rasa sakitnya tidak tertahankan pada saat itu, dan akhirnya pingsan karena rasa sakit, dan benar-benar berguling-guling, dengan wajah pucat, yang mana mirip dengan situasi anak kecil ini. Awalnya saya mengira orang ini tidak memiliki bakat nyata, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar bisa melihat masalahnya. Presiden Ren, saya katakan bahwa ada alasan mengapa Tianjin Siang ini dapat berdiri di sini selama bertahun-tahun. Meski biayanya mahal, mereka punya skill yang nyata. Sungguh merepotkan kami untuk menantang mereka kali ini. Namun, jangan salah paham. Saya tidak mencoba untuk meningkatkan kesombongan orang lain atau menghancurkan kesombongan saya sendiri. Sejujurnya, saya senasib dengan Anda. Saya mengatakan ini karena saya berharap dapat menarik perhatian Anda. Tapi jangan-jangan meremehkan musuh. Lao Dong takut hal itu akan menyinggung Ye Tianzong dan dua lainnya, jadi dia segera berbicara membela diri. Ye Tianzong, sebaliknya, sepertinya belum mendengar kekhawatiran dan pengingat kedua orang itu, dan tetap diam. Dia hanya memandang pihak lain dengan tenang dan tenang, dengan senyum sinis di sudut mulutnya, mengerang sedikit, lalu perlahan berkata, "Radang usus buntu akut, istilah ini terdengar sangat kasar di klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Kenapa, kamu punya pendapat lain?" Melihat ekspresi jahat Ye Tianzong, Dokter Sun mencibir dan menanyainya. Ketika Ye Tianzong hendak berbicara, tamu lain segera menghentikannya, "Sejak Dokter Sun mendiagnosisnya, itu adalah radang usus buntu akut. Saya pernah mengidapnya sebelumnya, dan gejalanya sama persis dengan gejalanya. Penyakit ini sangat menyakitkan dan bisa membunuh orang. Saya pernah mengidapnya sebelumnya, jadi saya harus segera mengobatinya. Apa yang kamu coba lakukan di sini, idiot? Jika ada yang melakukan kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah kamu akan bertanggung jawab?" Semua orang sangat tidak puas dengan penggilingan Ye Tianzong. Wanita parubaya memiliki kepercayaan 100% pada Dokter Sun. Meskipun demikian, dia sangat bersyukur putranya memiliki kesempatan untuk disembuhkan karena Ye Tianzong. Namun, jika memang ada yang tidak beres dengan putranya, maka Ye Tianzonglah pelakunya. Jadi, di tengah tangisan dan tangisnya, wanita parubaya itu tiba-tiba menoleh, menatap ke arah Ye Tianzong, dan berkata, "Sudah cukup, Tuan Ye. Berhenti bicara, biarkan Dokter Sun melihat putra saya dulu. Meskipun Anda akan membantu kami membayar biaya pengobatannya, aku menghargainya, tapi nyawa manusia yang dipertaruhkan, kamu." "Baiklah, baiklah. Saya tidak akan berbicara lagi. Kalau begitu Dokter Sun, cepat obati saya, apa yang akan Anda lakukan?" Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik. Sela wanita paruh baya itu.
Dapat memahami suasana hatinya. Terlalu banyak berdebat tidak ada gunanya. Atau biarkan fakta yang berbicara sendiri. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mendengus. Bagaimana cara melakukannya? Bukankah kamu baru saja mengaku sebagai dokter? Radang usus buntu akut, dalam pengobatan Tiongkok, saya tidak tahu cara mengobatinya. Pada pandangan pertama, kamu adalah orang yang egois dan bodoh. Untuk mengatasi hal seperti ini, wajar jika diminum secara oral untuk menenangkan perut di perut, lalu mengandalkan pijatan untuk meluruskannya secara perlahan. Ngomong-ngomong soal, Dr. Sun segera memerintahkan pelayan untuk mengambil obat yang sesuai dan sarung tangan khusus. Dalam waktu singkat, pelayan membawa barang yang dibutuhkan ke tempat itu. Mata semua orang tajam, mengamati dengan cermat setiap gerakan Dr. Sun. Cukup terampil. Setelah meminumnya secara oral, anak kecil itu terbatuk-batuk ringan, dan dibandingkan dengan koma sebelumnya, dia mengalami sedikit reaksi. Dan seiring dengan semakin dalamnya pijatan dengan kedua tangannya, kondisi anak kecil itu tampak semakin membaik, hingga menjadi yang terbaik, dan wajahnya mulai merona. Kali ini berlangsung sekitar 5 atau 6 menit. Ibu. Sedikit gumaman. Anak kecil itu tiba-tiba berbicara, setelah bangun tidur, dia langsung ingin mencari ibunya. Ah! Xiaonan. Melihat putranya akhirnya sadar kembali, wanita parubaya itu sangat gembira, dia berteriak, segera berlari, memeluk anak laki-laki itu, dan bertanya dengan prihatin, Xiaonan, apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Ibu. Ibu dan anak saling berpelukan. Dan pemandangan seperti itu, semua orang senang. Para tamu di bawah semuanya bertepuk tangan, penuh pujian, dokter. Sun ini benar-benar dokter ajaib. 3 atau 5 kali, anak kecil itu terbangun, dan dilihat dari kulitnya, dia benar-benar terlihat baik. Tak perlu dikatakan lagi, sebagai pengurus klinik Tianjin Xiang, tidak bisakah saya memiliki 2 sikat? Ini soal kepastian. Si idiot itu masih ngotot membuat masalah. Bagaimana? Kali ini tamparan di wajahnya. Semua orang memuja Dr. Sun, tetapi ketika mereka melihat Ye Tianzong, mereka semua mencibir dan meremehkannya. Bab 372. Awalnya, semua orang sangat menyukai Tianjin Xiang, tetapi sekarang karena apa yang disebut peremajaan luar biasa dari Dr. Sun, ia telah benar-benar menaklukkan publik. Teman-teman, beri penghormatan. Semua staf di klinik Tianjin Xiang, terutama bosnya, sangat bangga dan memiliki senyum puas di wajah mereka. Dia memandang Ye Tianzong, tidak terburu-buru, tetapi dengan sikap pemenang, menunggu pihak lain mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Dong Tua akhirnya kalah. Padahal, dia sudah mengetahui kemampuan mengatur berbagai hal. Hanya karena penampilan Ye Tianzong beberapa kali sebelum dan sesudahnya yang benar-benar membutakan matanya, jadi dia berdiri bersamanya dengan mentalitas melihat kematian sebagai rumah. Namun siapa tahu, cita-cita pada akhirnya akan kalah dengan kenyataan. Dr. Sun menyembuhkan orang, dan uang Ye Tianzong tidak menjadi masalah baginya, kuncinya adalah dia juga harus diselesaikan oleh Qiu Ho. Bahkan, ia tak ingin mengganggu moral tentara saat ini. Namun, hanya itu yang ada dalam pikirannya, dan sekarang, dia tiba-tiba dilubangi, dan dia sangat cemas. Meskipun dia tidak berteriak keras, tetapi berdiri di samping Ye Tianzong dan mereka berdua, dia bergumam dengan lembut, jelas karena dia khawatir akan disakiti. Menimbulkan dan menghukum. Jangan bersuara di sini, jika tidak, aku tidak akan bisa membiarkanmu. Ren Dongguo berada dalam keadaan kacau. Dia tidak mengetahui keterampilan medis, itu hanya karena kepercayaan butanya pada Ye Tianzong. Karena dia berani bertaruh 1 juta pada ketidakmampuan pihak lain untuk didiagnosis dan diobati, dia harus mempercayainya tanpa syarat. Namun kini, ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang terlihat sakit parah dan sepertinya sekarat kapan saja, yang membuatnya merasa frustasi. Sekarang, segala macam perbuatan mengarah kepadaku. Banyak tekanan. Opini masyarakat sangat tidak baik. Jika dia tidak menemukan cara untuk membalikkan keadaan, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga juga akan menderita. Sebagai anggota keluarga Ren, meskipun saya sering diintimidasi, semua itu telah berlalu. Ibu sedang sekarat. Kakak perempuan tertua tidak berniat menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Apalagi adik kedua, kini sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, apapun yang terjadi,
dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Tianzong, aku tidak meragukanmu. Dan, aku percaya padamu, pasti ada tipuannya. Sekarang, dokter, Sun ini telah menyembuhkan anak kecil itu dan memberi mereka 1 juta. Tidak masalah. Keluarga kami tidak kekurangan uang sekarang. Tetapi demi reputasi kami, termasuk rencana Anda untuk membuka klinik selanjutnya, kami harus melanjutkan. Apa yang harus dilakukan? Apakah ada yang perlu saya kerjakan? Ini sebenarnya sedang menguji. Ye Tianzong mengetahuinya dengan baik. Karena percaya pada dirinya sendiri, dia tidak pandai bertanya secara langsung, dia hanya bisa mencoba cara yang bijaksana ini. Faktanya, Ye Tianzong sudah sedikit terguncang. Tidak apa-apa, ayah. Saya tidak punya cadangan. Satu-satunya cara adalah anak kecil ini. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, matanya tajam, dia tahu situasi saat ini dengan baik. Orang mati masih mempunyai kesempatan untuk hidup kembali, apalagi yang hidup. Ada sedikit senyuman di sudut mulutnya, dan dia tidak tergerak sama sekali. Dia berkata dengan sangat tenang, sekarang bagus, tapi bukan berarti itu benar-benar bagus. Tunggu saja, ayah, aku tidak pernah membiarkanmu turun. Aku tidak akan mengecewakanmu sebelumnya. Ye Tianzong sangat bertekad. Hal ini membuat Ren Dongguo yang semula melankolis tiba-tiba tersenyum. Namun, sebelum dia sempat bertanya, Dong Tua di samping tidak bisa menahan cibiran, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tianzong, katakan padaku, mengapa kamu masih berdebat denganku setelah masalah ini? Anak laki-laki kecil itu dalam kondisi baik, dan dia masih mengobrol dengan ibunya. Kok masih ada masalah? Apakah kamu menguji IQ kami, atau kamu? Muntah. Sebelum Dong Tua selesai berbicara, tiba-tiba. Tampaknya setelah perawatan dokter Sun, situasinya menjadi jauh lebih baik, dan anak kecil itu bahkan dapat mengobrol dengan ibunya, bahkan bernyanyi dan tertawa. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan dia memuntahkan darah dalam mulut penuh sambil terbatuk-batuk. Xiaonan, yang semula terbaring di ranjang rumah sakit, langsung berguling dan jatuh ke tanah. Adapun wanita parubaya yang menggendongnya, seluruh tubuhnya berlumuran darah dalam sekejap. Xiaonan, apa yang salah denganmu? Jangan menakuti ibu. Melihat hal tersebut, wanita parubaya itu langsung menangis. Tanpa sadar ingin memeluk Xiaonan, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, jangan sentuh dia. Biarkan dia bergerak-gerak sebentar, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Segera setelah itu, Ye Tianzong tidak berhenti, dan segera berlari ke sana. Di sisi lain, Lao Dong dan Ren Dongguo benar-benar bingung dengan situasinya. Namun, apapun yang terjadi, ini adalah kabar baik bagi mereka, ikuti masa lalu. Tamu-tamu lain yang awalnya memberi hormat kepada dokter Sun dan memujinya dengan penuh pujian juga saling memandang, dan untuk beberapa saat, mereka terus berbicara. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Dokter Sun, yang merupakan orang yang terlibat, hanya berdiri di sana dengan linglung, melihat semua ini, dia tidak dapat mempercayainya. Dia memang pernah melihat gejala anak kecil ini, dan sama persis dengan kasus yang pernah dia sembuhkan sebelumnya. Selain itu, jika Anda mengikuti langkah demi langkah, Anda akan melihat efek serupa setelah perawatan saja. Dia berpikir bahwa semuanya bisa diselesaikan dengan sempurna, dia memenangkan tepuk tangan, dan dia bahkan mungkin menjadi manajer toko di cabang klinik Tianjinxiang, suatu kehormatan tertinggi, inilah yang dia impikan. Tapi sekarang, Dr. Sun, bos, yang tidak tahan lagi, menghampiri dan memarahi dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang tidak ada masalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Sebelumnya semuanya baik-baik saja, tapi sekarang. Cukup. Berhenti bicara. Bos tidak tahan. Meski sangat marah, dia tetap tidak bertindak gegabah. Saat ini, hal tersebut harus dihentikan secara diam-diam, dan gangguan apapun dapat merusak reputasi klinik Tianjinxiang. Ini adalah industri tempat saya bekerja keras, dan saya tidak akan pernah membiarkan kerugian apapun. Sekarang dia mengetahuinya nanti, ketika dia melihat ke arah Ye Tianzong, dia marah sekaligus takut. Dia mengetahuinya dengan sangat baik. Kali ini saya benar-benar menemui masalah. Untuk pertama kalinya, saya merasa sangat khawatir. Dokter, ada apa dengan anak saya? Mohon dilihat, mohon bantuannya untuk dilihat. Wanita parubaya masih mengemis. Tetapi pikiran dokter
Sun kosong sekarang, belum lagi pengobatan yang tepat waktu, bahkan jika dia diminta melakukan apapun, saya khawatir dia akan memiliki lebih dari cukup energi tetapi tidak cukup energi. Bos, ini adalah akhir dari masalah ini. Sepertinya Anda kalah taruhan. Ye Tianzong tidak terburu-buru, bagaimanapun juga, penyakit anak kecil itu saat ini masih dalam kendalinya. Tentu saja dia tidak akan mengabaikan kehidupan manusia, tapi klinik yang tidak bermoral ini harus ditutup. Toh, pohon itu sudah bertahun-tahun ada di sini, akarnya sudah dalam, kalau mau dicabut tidak bisa dalam semalam, tapi harus dilakukan selangkah demi selangkah dengan menggunakan kekuatan dan tekanan opini masyarakat. Untuk membuat pihak lain merasa nyaman. Mendengus. Itu hanya sebuah kecelakaan. Dokter. Sun hanya bertanggung jawab atas manajemen di toko kami. Dalam hal keterampilan medis, mungkin masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi klinik kami memiliki guru yang kuat. Sebelum bos menyelesaikan kata-katanya, Ye Tianzong segera menyela dan berkata, lalu maksud Anda, bos, jika dokter Sun tidak dapat melakukannya, Anda memiliki orang lain yang dapat membantu, bukan? Saya. Hal ini memalukan. Namun, ini memang solusi yang bisa dia pikirkan saat ini. Kamu tidak setuju, kan? Saya setuju, kenapa tidak? Ye Tianzong tahu apa yang dipikirkan pihak lain, tapi dia yakin tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah anak kecil itu. Khususnya, setelah diagnosis dan pengobatan acak dokter Sun, kondisi Xiaonan semakin memburuk, kecuali ada ahli di belakang klinik mereka. Tetapi, Ye Tianzong mempercayainya. Bos pasti tidak akan menggunakan trik ini kecuali benar-benar diperlukan. Jika tidak, papan nama Tianjin Xiang mereka akan hancur total. Segala penyakit yang sulit dan rumit diselesaikan bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan oleh pihak luar. Begitu berita tersebut menyebar, itu akan menjadi pukulan paling menyakitkan bagi mereka. Tentu, inilah yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Ye Tianzong. Sebenarnya saya baru saja membicarakan apakah penyakit itu bisa disembuhkan dan hukuman apa yang akan menimpa saya. Sekarang, karena Bapak Bos yang berinisiatif, saya ingin bertanya, jika Bos diberi kesempatan ini, orang-orang Bos masih belum bisa menangani kondisi anak kecil itu, dan saya harus melakukannya sendiri. Kata-kata Ye Tianzong segera membuat semua orang menarik napas. Anda benar-benar berani berbicara dengan liar. Jika klinik Tianjin Xiang tidak dapat melakukannya, kemungkinan besar tidak akan ada dokter yang dapat melakukannya di kota Lincheng. Apa yang bisa dia lakukan sebagai menantu yang bodoh? Itu hanya angan-angan. Ye Tianzong, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Bos tidak bisa mengerti. Para dokter lain juga bersemangat untuk mencoba, mereka sangat yakin bahwa masalah Xiaonan barusan hanyalah sebuah kecelakaan. Mungkin kelalaian dokter Sun yang membuat keadaan menjadi seperti ini. Setiap orang sangat percaya diri. Tidak masalah apakah aku bodoh atau tidak. Kuncinya adalah Anda menjawab pertanyaan yang baru saja saya ajukan. Bagaimana? Bukankah klinik Tianjin Xiang Anda adalah merek terkenal? Anda bahkan tidak dapat mengatasi kondisi Xiaonan. Bagaimana kami, para pelanggan, mengharapkan Anda membantu dunia dan menyelamatkan nyawa orang? Kali ini, kata-kata Ye Tianzong mendapat dukungan. Penyakit Xiaonan seperti sumbu, menyulut amarah yang telah lama menumpuk di hati setiap orang. Bos, saya khawatir Anda perlu penjelasan tentang masalah ini. Sekarang kondisi anak kecil itu kambuh dan sepertinya semakin parah. Jika tidak diatasi tepat waktu, nyawanya mungkin dalam bahaya. Apakah Anda ingin Ye Tianzong tutup mulut atau meyakinkan kami, Anda harus membuat keputusan? Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami tetap menghormati Anda dan berharap Anda tidak kecewa. Dengarkan semuanya. Bos sedang melamun. Bersambung.